Seperti yang kita ketahui bersama, masalah tindak korupsi atau tipikor di negara kita tercinta ini yaitu Indonesia, itu masih banyak kasus-kasus yang terjadi di baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun orang lingkup negara. Karena korupsi ini masih menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Indonesia juga gitu kan. Yang saya ketahui ada beberapa kasus korupsi dalam negeri yang memiliki nilai kerugian fantastis bagi negara seperti kasus PT Jiwasraya, kemudian PT Sabri, kasus korupsi KTP elektronik. Mungkinkah Ibu ada memperkirakan atau mengetahui apa penyebab-penyebab mereka melakukan tindak korupsi itu? Mungkin salah satu faktor gaya hidup juga menjadi alasan mereka berbuat, kemudian adanya kesempatan, kemudian ada kepentingan tertentu gitu Pak. Jadi sehingga memicu mereka berbuat tindakan korupsi. Sepengetahuan yang saya ketahui, tindak korupsi di negara kita masih ada di sana sini. Kalau yang saya tahu ya, mungkin kalau untuk korupsi ini pasti kan ada yang skala besar ataupun skala kecil ya. Dan kemungkinan kayaknya dari semua aspek itu, maksudnya di unit-unit, banyak di unit-unit tertentu itu pasti pernah ada yang melakukan tindak korupsi kalau menurut saya gitu kan, walaupun itu skala kecil gitu kan, yang mungkin karena itu skala kecil jadi mungkin dianggap orang-orang itu hal yang masih yang wajar, atau mungkin karena itu belum kelihatan gitu ya di orang banyak, jadi mungkin nggak terlalu wah gitu. Kalau menurut intinya tuh tindak korupsi itu banyak terjadi lah di segala unit gitu. Baik. Upaya melakukan pemberantasan korupsi itu mungkin sama-sama kita lihat juga di berbagai media massa juga sering terjadi kasus OTT atau orang tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Namun untuk pemberantasan korupsi sendiri itu bukanlah hal yang mudah meskipun sudah dilakukan berbagai upaya gitu kan Pak kan. Namun di sini tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga yang sudah cukup keras, namun masih juga berlaku korupsi, masih juga terjadi korupsi di mana-mana. Termasuk ya kalau kita sendiri juga kadang kasus korupsi ini kembali pada diri kita sendiri, itu kadang kasus korupsi waktu juga itu jadi salah satu hal yang kecil itu jadi pemicu hal yang besar juga gitu Pak. Kalau kita lihat ya Bu, tindakan secara hukum di negara kita ini saya rasa itu belum maksimal, karena masih banyak pelaku-pelaku korupsi itu yang masih bebas berkeliaran. Kalau menurut saya belum maksimal ya, karena yaitu yang tadi yang aku jelasin tadi gitu kan, karena skala yang dibilang sebagai tindak korupsi untuk yang skala kecilnya pun itu masih lolos gitu kan, tidak terjaring gitu kan. Mungkin yang terjaring itu untuk kasus korupsi yang dia skala besar gitu ya, hanya itu aja gitu. Dan saya rasa juga untuk hukumannya masih belum terlalu berat ya gitu. Ya jadinya kesini-sini kita itu kayak semakin ya untuk kayak hal kecil yang mungkin bisa dibilang korupsi itu ya menjadi hal yang apa ya biasa aja gitu, dan nggak ada apa ya, kita di masyarakat tuh nggak merasa takut lah untuk tidak melakukan tindak korupsi itu gitu. Mungkin seperti itu sih. Iya, karena hukumannya pun masih belum maksimal, lalu dari hal-hal kecil pun seringnya dianggap biasa, jadi
masih belum ini ya Mbak ya, masih belum maksimal semuanya ya Mbak ya. Iya, mungkin kalau misalkan dibilang secara hukumnya sudah maksimal, ya pastinya untuk tindak korupsi yang skala kecil pun mungkin sudah tidak ada gitu, karena semua orang juga sudah taat dengan hukum gitu loh. Baik. Selama ini belum pernah sih Pak gitu, belum pernah terjadi pungli atau juga adanya pungutan liar gitu selama saya berurusan dengan instansi pemerintah. Mengikuti prosedurnya lah ya kan Bu. Ya, kita mengikuti alur prosedur. Kalau secara pribadi, terus terang, saya nggak pernah mengalami, tetapi saya sering mendengar keluhan-keluhan masyarakat atau tetangga-tetangga atau seperti media-media sosial yang masih sering mengalami tindak korupsi seperti pungli. Kalau dari aku sendiri sih belum pernah ya. Tuh. Cuman kalau misalkan dengar cerita dari saudara atau teman itu, mereka ada yang pernah mengalami gitu kan. Cuman kalau saya sendiri sih belum pernah sih ngalamin itu. Harapan kedepannya dalam lingkup ASN itu sendiri yaitu berharap kalau ASN itu bebas dari intervensi politik, di mana kalau seorang ASN terlalu ikut campur dalam urusan politik itu akan membuat mereka timbul tindakan korupsi. Jadi kalau bisa bebas dari intervensi politik, kemudian bebas dari praktik korupsi itu sendiri, kemudian kolusi dan nepotisme. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, kerja keras, serta hidup sederhana. Karena dengan adanya pola hidup sederhana, tingkat keilmuan kita juga akan hal-hal yang tinggi itu akan tertekan gitu. Kemudian serta memegang teguh nilai dasar ASN itu sendiri dan selalu menjaga reputasi ASN agar menuju Indonesia bebas korupsi. Harapan saya sebagai masyarakat, tentunya kita berharap kepada pemerintah untuk bisa menindaklanjuti pihak ASN, terutama ASN ya Bu, yang melakukan tindak korupsi, sehingga negara kita ini bisa bebas dari tindak korupsi dan masyarakat kita bisa berurusan tanpa merasa dipersulitkan. Ya, mungkin kalau dari harapan saya sendiri itu apa ya, lebih ke tindak hukumnya kali ya. Tindak hukumnya itu mungkin harus lebih berat lagi gitu. Dan di lingkungan tersebut mungkin harus ada orang atau PIC yang memonitoring gitu kan. Kalaupun memang itu apa ya, masih skala kecil itu, ya kalau bisa kan harusnya langsung ditegur gitu kan, karena untuk pencegahan untuk yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan tetap dibiarkan seperti itu kan berarti nanti lambat laun mungkin merembet gitu ke yang lainnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih, lebih lebih diperketat lagi lah gitu. Ya, diperketat lagi. Jangan sampai yang kecil-kecil dimaklumi terus ya Mbak ya. Iya, dan mungkin dari orang-orangnya juga mungkin harus lebih ditingkatkan lagi untuk kesadarannya ya, agar biar lebih bijak atau lebih lurus lah gitu dalam menjalankan tugas gitu. Baik.